Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kitab Syarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Kitab Syarus Salikin ini merupakan terjemahan dari kitab Lubab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Maksud Lubab Ihya Ulumuddin adalah ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kitab ini ada beberapa juz. Ini juz yang pertama dan juz yang kedua. Kita membuka pada juz yang pertama. Juz yang pertama tentang masalah ilmu pengetahuan, masalah belajar dan masalah mengajar. Sabda Nabi SAW, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama wa litumaru bihi sufaha wa litasrifu bihi wujuhan nas ilaikum faman fa'ala dalika fahuwa finnar. Artinya, dan jangan kamu belajar ilmu itu karena bermegah-megahan kamu dengan dia akan ulama, dan karena berbahan-bahan kamu dengan dia akan orang yang kurang akal. Jadi jangan belajar, tidak boleh belajar ilmu untuk membangga-banggakan dengan ulama. Adapun karena berbahan dengan orang yang kurang akal, berbandah-bandahan, berdebat-debat dengan orang yang kurang akal. Dan karena untuk memalingkan wajah manusia kepadamu agar semua wajah manusia melihat kepada kita. Agar manusia semua melihat kepada kita, suka kepada kita. Jadi bukan itu tujuan untuk belajar ilmu. Bukan juga untuk dihormati oleh manusia, untuk dibesar-besarkan oleh manusia. Faman fa'ala dzalika fahuwa binnar. Siapa yang melakukan demikian maka di dalam neraka. Itu terkena siksa api neraka. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna asyaddan nas adzaban yaumal qiyamah alim lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Artinya bahwasanya yang sangat siksa pada hari kiamat itu yaitu orang yang alim, yang tiada memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah seorang yang berilmu, tapi ilmunya tidak memberi manfaat kepadanya. Dan lagi sabda Nabi SAW, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dan. Artinya barang siapa bertambah ilmunya padahal tiada bertambah hidayahnya, niscaya tiadalah bertambah ia daripada Allah, melainkan jauh daripada rahmat Allah. Barang siapa bertambah ilmu, ilmunya bertambah banyak, tapi ilmunya itu tidak bertambah petunjuk, tidak menjadi petunjuk, tidak bertambah-tambah petunjuk kepadanya, maka dia semakin jauh daripada Allah, daripada rahmat Allah. Dan lagi sabda Nabi SAW, yakunu fi akhir zaman ibad juhal wa ulama fasak. Artinya lagi akan datang pada akhir zaman itu kebanyakan orang yang berbuat ibadah itu jahil. Nanti akan datang pada hari zaman, pada hari mendekati kiamat, itu banyak manusia-manusia itu orang yang ahli beribadah, suka banyak berbuat ibadah. Orang suka berbuat ibadah, tapi dia itu bodoh, tidak punya ilmu pengetahuan. Beribadah tidak dilandasi, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Beribadah tidak berdasarkan ilmu pengetahuan.
Dan adalah kebanyakan ulama itu fasik. Dan juga nanti banyak pada akhir zaman, kata Nabi, banyak ulama-ulama itu yang fasik, yang durhaka, yang berbuat jahat. Jadi orang awam suka berbuat ibadah, orang yang suka berbuat ibadah tapi jahil, tidak punya ilmu, bodoh. Tapi orang yang banyak ilmu, orang ulama, berbuat jahat. Dan kata Sayyidina Ammar radhiyallahu an, idza ra'aitumul alim muhibban di dunia fatuhmuhu ala dinikum fa inna kulla muhibbin yahudu fima yuhibbu. Artinya apabila kamu lihat akan orang yang alim padahal ia kasih akan dunia, maka kamu tuhmahkan akan dia atas agama kamu. Yakni jangan kamu percayai akan dia atas mengambil agama kamu kepadanya. Maka karena tiap-tiap orang yang kasih akan sesuatu, masuk ya di dalam sesuatu yang dikasihinya itu. Jadi kata Sayyidina Umar, ini Umar, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Beliau pernah berkata, apabila nanti kalian melihat orang yang alim, orang yang berilmu, tapi suka mencintai dunia, cinta dunia, maka hati-hatilah kepada dia. Jangan kamu percayakan mengambil agama kepadanya. Fa inna kulla muhibbin yahudu fima yuhibbu. Sungguh tiap-tiap orang itu dia masuk ia di dalam sesuatu yang dikasihinya. Jadi kalau orang yang sudah cinta dunia berarti dia akan condong kepada dunia. Bermula segala alamat yang tersebut itu, yaitulah alamat ulama yang jahat dan ulama dunia. Jadi segala alamat-alamat, tanda-tanda yang disebutkan itu adalah tanda-tanda ulama-ulama yang jahat, ulama yang buruk, ulama dunia. Misalnya menuntut ilmu karena ingin dibesar-besarkan oleh orang, menuntut ilmu untuk karena dunia. Nah, itu di antara tanda-tanda ulama yang jahat. Adapun ulama-ulama akhirat, yaitu amat banyak. Kemudian ada juga ulama akhirat, ulama yang baik. Tanda ulama yang baik, ulama akhirat itu banyak. Setengah daripadanya itu yaitu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dengan kitabnya, dengan katanya, wa ulama'ul akhirati humul ladina la yaquluna bid-din wala yabi'unal akhirata bid-dunya. Artinya bermula ulama akhirat itu yaitu orang yang tiada makan dengan sebab agamanya. Yakni jangan jadikan agamanya itu sebab bagi dapat makannya dan pakainya, dan jangan menjual ia akan akhiratnya dengan dunia. Yakni dikasarkannya menuntut ilmu atau berbuat ibadah itu karena dapat dunia. Di antara tanda ulama akhirat, ulama yang baik, ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa mereka tidak makan dengan sebab tidak menjadikan agamanya sebagai
sebab untuk mendapatkan makanannya. Ya. Tidak menjadikan agama sebagai tempat untuk mencari keuntungan dunia, untuk mencari makan dengan agamanya umpama, atau mencari pakaiannya dengan agama, mencari kehidupannya dengan agama. Jadi mencari, bukan beragama itu bukan untuk mencari kemewahan dunia. Dan ia juga tidak menjual akhirat dengan dunia. Memilih akhirat lebih mengutamakan dunia, mengorbankan akhirat untuk kesenangan dunia. Itu tanda ulama yang baik. Dan setengah daripadanya itu, yaitu disebutkan pula oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya. Dan setengah daripada tanda ulama yang baik itu juga disebutkan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dengan katanya, wa minha an takuna inayatu bitahsilil ilmin nafi'i fil akhirati wal mar'a fil ta'ati mutajaniban lil ulumil lati yaqillu naf'uha wa yaksuru fihal jadalu wal qilu wal qalu. Artinya, setengah daripada alamat ulama akhirat itu bahwa adalah sungguh-sungguh kehendak dengan menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat dan menggemarkan akan ia di dalam berbuat ibadah. Padahal ia menjauh daripada menuntut ilmu yang sedikit memberi manfaat ia di dalam akhirat, dan yang membanyakkan di dalamnya jadal, yakni membanyakkan di dalam berbantah-bantahan, dan yang membanyakkan akan qila, yakni membanyakkan akan menghikayatkan perkataan orang, dan membanyakkan al-qal, yakni membanyakkan perkataan dirinya. Jadi setengah daripada tanda ulama yang baik itu ia bersungguh-sungguh tujuan mencari ilmu itu adalah untuk memberi manfaat, mencari manfaat di dalam negeri akhirat nanti, dan untuk berbuat ibadah, untuk berbuat ibadah, suka gemar berbuat ibadah, dan juga menjauh daripada menuntut ilmu yang tidak bermanfaat atau menuntut ilmu yang sedikit manfaatnya. Juga menjauhkan menuntut berbanyak berbantah-bantahan. Menjauhkan diri daripada banyak berdebat, berbantah-bantah. Juga menjauhkan diri dari membanyakkan qil, membanyakkan perkataan-perkataan, dikatakan orang begini, dikatakan orang begitu, dan juga tidak banyak ya membanyakkan perkataan dirinya. Kalau qil itu dia perkataan orang, dikatakan orang begini, dikatakan orang begitu. Tapi kalau qal itu dia memperbanyak perkataan dirinya. Nah, jadi singkatnya, tanda ulama akhirat, ulama yang baik itu adalah menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu untuk tujuan akhirat, untuk tujuan berbuat ibadah, untuk bertambah-tambah taat, bertambah-tambah berbuat baik, serta menjauhkan daripada ilmu yang tidak memberi manfaat.
Ya, inilah dulu bacaan kitab Syiarus Salikin pada halaman 18 tentang masalah ilmu pengetahuan. Sedikit di belakangnya, bermula pasal yang ketiga pada menyatakan kebinasaan ilmu dan pada menyatakan alamat ulama akhirat dan alamat ulama yang jahat dan dinamakan ulama dunia. Jadi ini adalah sebenarnya ini pendahuluan dari pembahasan yang tadi. Karena ini halaman 18, sedangkan ini halaman 17. Ini ada beberapa hadis menyebutkan tentang ulama-ulama yang buruk. Jadi ini bisa dibaca, bagi yang punya kitab Syiarus Salikin bisa dibaca halaman 17 dan halaman 18 tentang masalah ulama yang baik dan ulama yang jahat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.